Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azmi Fikri, PPS nama 111137. Di sini saya akan menjelaskan pengolahan database menggunakan Microsoft Access. Langkah pertama yaitu kita mencari aplikasi Microsoft Access-nya, lalu kemudian kita klik blank desktop database, lalu kita mengubah save as tab-nya menjadi Microsoft Access Database 2002-2003, lalu klik OK dan klik create. Lalu muncul halaman seperti ini, kita klik view dan klik design view, lalu kita mengubah table name-nya. Kemudian muncul halaman seperti ini, kita mengisi file name-nya sesuai dengan data apa yang ingin kita kerjakan. File name ini berguna untuk memberitahu kita pada subjudul dari data yang ingin kita gunakan. Kemudian kita mengubah data tab-nya sesuai dengan file name-nya. Terus kita klik view dan klik datasheet view, lalu klik OK. Nah, ini subjudul yang dimaksud, agar kita tahu data-data apa yang akan kita kerjakan. Di sini saya akan menjelaskan satu, kemudian saya akan men-skip dan langsung yang banyaknya. Di sini saya salah menuliskan nama alat yang dipinjam, seharusnya nama barang yang dipinjam atau nama alat yang dipinjam. Nah, di sini sudah ada 15 jenis dan kita membuat tabel berikutnya dengan klik create lalu klik tabel. Nah, di sini ada tabel kedua. Tabel kedua di sini kita mengubah tabel name-nya. Tabel name ini diubah sesuai dengan data apa yang ingin teman-teman gunakan. Bisa dalam bentuk data barang, bisa juga dalam bentuk nama data alat. Klik OK. Lalu langkah berikutnya kita klik view dan klik design view. Cara ini sama dengan cara sebelumnya pada pembuatan tabel sebelumnya. Di file name ini kita membuat nama sesuai dengan apa yang ingin kita kerjakan atau apa yang kita buat. Setelah membuat file name-nya, jangan lupa untuk mengubah data tab-nya, karena jika salah memasukkan data tab akan mengakibatkan kita tidak bisa mengetiknya ketika data tab-nya itu auto number dan tidak teks atau yang lainnya. Nah, di sini kita mengubah data tab-nya. Nah, kemudian pada data tab ketersediaan kita mengubahnya menjadi menggunakan data tab logout wizard. Kenapa? Karena
agar bisa memilih dua pilihan. Di sini kita mengklik I will type in the value that I want dan klik next. Nah, di sini muncul logout wizard yang ini. Terus di colonnya itu kita menuliskan tersedia dan tidak tersedia, karena colon ini colon ini berguna untuk agar kita bisa memilih logout wizardnya. Klik, lalu setelah selesai kita klik next dan klik finish. Setelah logout wizardnya selesai, kita klik view dan klik datasheet view, lalu klik yes. Nah, di sini muncul subjudul data yang teman-teman ingin kerjakan seperti data sebelumnya, tetapi namanya berbeda di sini. Di sini saya akan mencontohkan satu data, lalu kemudian saya men-skip-nya saja. Nah, di sini logout wizard yang kita bikin tadi ada tersedia dan tidak tersedia. Di logout wizard yang udah kita bikin tadi, teman-teman bisa mengubahnya sesuai dengan data apa yang teman-teman kerjakan. Nah, di sini sudah selesai datanya. Lalu kita membuat query dengan mengklik query design melalui tombol create, dan di sini kita mengklik data peminjam dulu, baru data alatnya. Nah, setelah data peminjam dan data alat diklik, kita bisa nge-close show table-nya. Nah, di sini kita bisa merapikan query-nya agar tulisan dan penjelasannya nampak. Nah, di sini kita mengklik nama yang sama. Di sini saya salah menuliskan alamatnya. Di sini sebenarnya itu nama alat yang dipinjam. Jadi nama alat dengan nama alat itu di drag di beda kolom data peminjam, di drag ke data alat. Kemudian muncul tanda panah seperti itu. Lalu file table-nya kita mengklik nama peminjam, alamat peminjam, nomor HP. Terus kita mengklik salah satu dari nama alat ini di sini, dan di sini saya mengklik yang di data peminjam. Nah, yang di data alat tidak usah diklik, kita lanjut ke ID alatnya, kemudian ketersediaan dan jumlah alat. Nah, ini contoh file table-nya. Setelah itu setelah tabel file table-nya selesai dan mendrag sesama namanya juga sudah, lalu kita mengklik run. Nah, inilah
hasil query yang kita udah bikin tadi. Setelah itu di sini kita akan membuat selanjutnya kita akan membuat form. Di query tadi jangan lupa kita men-save-nya. Kita mengubah namanya, query name-nya menjadi query 1. Nah, di sini kita buat form melalui klik create lalu klik form. Nah, muncul halaman seperti ini. Di sini tampilan formnya. Lalu kita save formnya dengan nama form 1. Lalu klik OK. Nah, di sini teman-teman harus teliti dalam pembuatannya, karena pada modul banyak yang tidak mengerti pada bagian ini. Nah, di sini kita mendrag form footernya ke bawah sedikit agar form footer ini bisa diletakkan button-button dan combo button di dalam kotak yang sedikit itu. Di kotak yang ini berguna untuk menampilkan letak-letak combo atau button yang kita gunakan. Nah, ketika sudah, kita mengambil buttonnya di desain. Nah, pada desain ini banyak memiliki tombol-tombol yang akan bisa digunakan pada data apa dan data yang sesuai dengan teman-teman kerjakan. Tetapi di sini saya memilih button. Nah, lalu kita masukkan pada form footer yang kita sudah bikin sedikit tadi. Nah, seperti caranya di video. Setelah kita lepaskan drag-nya, akan muncul seperti ini, command button wizard. Lalu kita klik go to next record di record navigation. Lalu klik next dan muncul halaman seperti ini. Kita ubah teksnya. Next record kita ubah menjadi selanjutnya. Lalu setelah itu kita klik next. Nah, selanjutnya itu terdapat pada command button wizard yang command 23. Lalu kita klik finish. Nah, kemudian melakukan caranya sama seperti cara yang pada pembuatan buttonnya. Kita membuat buttonnya secara berulang, tetapi berbeda-beda fungsinya. Nah, pada ini kita membuat record navigation, tetapi yang previous record. Lalu kita klik next. Lalu kita ubah teks previous recordnya menjadi sebelumnya. Lalu kita klik next, dan ini pada command 24, dan kita klik finish. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk button-button yang lain. Nah, di sini kita memilih
command button wizard itu record operation. Nah, di sini print record dan kita klik next. Nah, di sini kita mengubah teksnya menggantinya menjadi print saja. Lalu klik next, dan ini ada di command 25. Lalu klik finish, dan kita mengaturnya agar button-button yang kita buat itu tersusun dengan rapi. Setelah itu kita buat buttonnya lagi sesuai dengan fungsi-fungsi buttonnya masing-masing. Pada command button wizard yang ini kita pilih yang quit aplikasi. Nah, di sini mengubah teksnya menjadi keluar, dan kita klik next, dan ini ada di command 26 dan kita klik finish. Nah, yang ini pada pembuatan button ini terbuat berbeda karena button ini memiliki rincian apa yang akan kita pilihan. Nah, ini yaitu combo box wizard. Nah, di combo box wizard ini kita klik find a record, terus kita klik next. Nah, di sini banyak pilihan-pilihan apa yang akan kita tampilkan pada ketika selesai nanti. Nah, di sini saya memilih nama peminjamnya. Lalu kita klik yang tanda panah 1 ke kanan. Nah, di sini akan muncul nama-namanya. Lalu kita klik next, dan kita klik finish. Ini nama peminjamnya ya. Nah, kita rapikan agar tampak combo boxnya. Setelah merapikan button-button dan combo boxnya, kita klik form view. Nah, muncul tampilan seperti ini. Ini button-button yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita sekarang membuat makro. Tekan menggunakan create, lalu tekan makro. Di sini saya mau minta maaf sebelumnya karena saat pada aplikasi Microsoft yang saya gunakan ini tidak sama dengan yang di modul. Jadi pada pembuatan makronya ini agak sedikit bermasalah. Jadi permasalahnya itu tidak mengubah apapun, tetapi ketika pembuatannya saya belum menemui caranya yang cepat. Jadi saya agak sedikit miss dalam pembuatannya. Miss tersebut nampak pada video yang yang saya tampilkan. Nah, di sini kita harus membuat if-nya itu tanda ketersediaan sama dengan tanda kutip 2 lalu tersedia dan ditutup oleh kutip 2 juga, lalu then. Nah, lalu kalau di atasnya if, maka di bawah if itu ada harus message box. Setelah message box itu, di message box kita membuat message-nya sudah dikembalikan, terus beep-nya itu yes, lalu type-nya itu non, dan titelnya itu status peminjaman.
Nah, seharusnya di bawah if itu ada message box, lalu di bawah message box itu ada else. Nah, di else itu ada message box lagi, dan tetapi dibikin lawan dari message box yang if. Nah, di sini saya salah pembuatan makronya. Nah, di sini kita menggunakan message box. Nah, lalu ada akan muncul di kanan bawah itu else, add else. Nah, kita mengklik else itu dan muncul halaman seperti ini. Lalu kita klik OK, yes dan OK. Nah, muncul action file ini tidak apa-apa, kita exitkan saja. Lalu kita masuk ke sini, dan di sini kita menambahkan buttonnya lagi di form. Kita balik ke form, lalu di sini kayak miscellaneous, dan kita klik run makro dan makro 1. Nah, lalu kita klik finish, akan muncul tanda seperti itu. Di sini kita mencoba run makronya. Nah, di sini kita klik button-button yang sudah kita bikin tadi. Nah, ketika tersedia, dia akan memunculkan notif sudah dikembalikan status peminjamannya. Ketika tidak tersedia, akan memunculkan belum dikembalikan. Dan selesai untuk tahap 1. Lalu kedua, menghubungkan database Microsoft Access dengan VB 6.0. Di sini kita masuk pada Microsoft Access, lalu kita blank, lalu klik blank database, lalu kita mengubah save as tab-nya menjadi 2002-2003 format, lalu klik OK dan klik create. Nah, ini pada sebelumnya sudah dijelaskan pembuatan tabel ini sama dengan pembuatan tabel sebelumnya. Di sini kita mengganti namanya sesuai dengan nama apa yang ingin teman-teman kerjakan. Setelah pembuatan file name, jangan lupa mengganti data tab-nya, karena ketika data tab tidak diganti, maka ketika kita menulisnya setelah di dataset view akan susah. Jadi perhatikan data tab-nya. Nah, di sini kita mengubah data tab-nya. Lalu pada ketersediaan kita mengubah logout wizard. Harus pilih yang bawah dan muncul halaman seperti yang pada sebelumnya ada. Itu lalu kita mengisi logout wizardnya ini tersedia dan tidak tersedia. Lalu kita klik next, dan ini ada di logout wizard ketersediaan. Lalu di sini kita klik finish, dan pada file name nomor HP kita mengubah logout wizardnya sama seperti sebelumnya, membuat tersedia dan tidak tersedia. Lalu klik next dan finish. Nah, lalu langkah berikutnya kita klik view dan klik dataset view, lalu kita klik yes. Nah, di sini kita rapikan subjudulnya agar jelas dan bisa
dibaca. Di sini saya menjelaskan contoh datanya satu dan akan saya skip untuk pengisian data-data berikutnya. Nah, di situ ada nomor HP. Kita melihat logout wizard yang sudah kita bikin atau buat tadi. Di situ ada dua pilihan, tersedia dan tidak tersedia. Sesuai dengan data apa atau apa yang kalian kerjakan. Lalu kita masuk ke aplikasi Microsoft Visual Basic 6.0. Kita klik standar X-nya. Nah, di sini kita atur saja sesuai dengan tingkat masing-masing dari pengguna. Di sini saya pembuatannya membesarkan projectnya dengan formnya juga karena agar mudah untuk memasukkannya. Ini kita membuat label judul. Nah, label di sini akan muncul label 1. Sini kita ubah captionnya sesuai dengan Visual Basic atau project apa yang akan teman-teman bikin atau buat. Di sini saya membuat data peminjaman alat seperti pada Microsoft Access yang sudah saya bikin sebelumnya. Lalu kita mengubah alignmentnya menjadi yang di tengah center, dan kita mengubah fontnya di font. Lalu akan muncul seperti ini. Fontnya itu banyak sekali dan teman-teman bisa memilihnya sesuai dengan keinginan teman-teman masing-masing, dan ada font ukuran fontnya. Nah, di sini saya mencoba-coba font size atau font stylenya juga agar menarik dilihat. Nah, ketika sudah pembuatan judulnya, kita pembuatan subjudulnya dengan meletakkan label yang sama seperti pembuatan judul, tetapi untuk yang label ini dibikin banyak karena sesuai dengan subjudul apa yang teman-teman ingin buat. Subjudul ini berguna untuk data tersebut dan datanya agar bisa kita tahu dan jelas. Pada pembuatan label ini jangan lupa untuk mengaturnya sejajar dari atas ke bawah karena ingin menambah kesan kerapiannya. Setelah labelnya dibikin, jangan lupa untuk mengganti nama dari setiap label-labelnya. Nama yang diganti ini sama dengan subjudul yang saya bilang tadi. Namanya itu sesuai dengan pertanyaan apa yang akan teman-teman ingin bikin atau ingin buat. Nah, di sini cara penggantian nama dari labelnya. Sini saya membuat nama peminjam, lalu setelah itu nama label yang keduanya itu nama alatnya, kemudian yang ketiga itu ada nomor HP. Lalu data yang keempat itu ada alamat
nama label yang ini disesuaikan dengan data apa atau project apa yang teman-teman ingin gunakan atau buat. Nah, label yang atau di caption ini jangan lupa untuk mengeditnya, mengedit fontnya atau mengedit warnanya. Di sini saya menyesuaikan untuk editan fontnya sesuai dengan pengeditan font nama dari atau font dari judulnya. Saya menggunakan Segway 1 dan black, dan font yang untuk label sub judulnya yaitu 12. Dan ini dilakukan pada setiap label. Agar ini dilihat menarik. Teman-teman bisa saja untuk tidak mengubahnya, sesuai dengan keinginan masing-masing saja. Nah, di sini kita langkah berikutnya pembuatan tag. Nah, pada text box ini kita menyesuaikan dengan label tadi, yaitu kita menyusunnya dengan rapi. Text box ini berguna agar memunculkan apa yang ditanya dari label itu tadi. Ketika nama peminjamnya itu akan muncul pada text box ini. Nah, pembuatan text box ini disusun rapi agar menambah kesan kerapian dari projectnya ini. Ketika sudah membuat text boxnya, lalu langkah berikutnya kita pembuatan frame. Nah, pembuatan frame ini kita drag di mana tempatnya sesuai dengan yang teman-teman ingin letakkan, baik itu di samping, di bawah, atau di atas, sesuai dengan keinginan masing-masing. Tetapi saya di sini membuat di samping dari text boxnya. Lalu kita pada frame kita pembuatan common buttonnya. Nah, lalu kita masukkan pada frame tersebut. Frame ini berguna agar common buttonnya terlihat tersusun rapi. Nah, di sini frame-nya ini kita menyesuaikan saja bersama. Dan di sini kita mendrag dan memasukkan common buttonnya sesuai dengan pertanyaan apa atau nama common button apa yang ingin kita lakukan. Nah, di sini kita susun common buttonnya sesuai dengan kerapiannya agar menambah kesan menarik pada projectnya.
ketika selesai pembuatan command buttonnya, kita mengubah frame-nya, nama frame itu di caption dengan nama option atau pilihan yang ada dan keterangan dari command button yang kita buat. Nah, setelah selesai penggantian nama frame dan sudah memasukkan command buttonnya, lalu kita men-save Microsoft Access yang sebelumnya. Nah, di sini kita klik kanan pada toolbar-nya dan kita klik komponen. Di sini banyak pilihannya, ada add type, add tab, look table, hide, tetapi di sini kita pilih komponen. Nah, akan muncul komponen seperti ini. Di sini kita mengubahnya ke Microsoft Adobe Data Control 6.0 OLEDB. Nah, di sini kita mengklik apply, tetapi saya klik OK. Ketika kita mengklik OK, tidak akan ada muncul sesuatu pada atau error session disebutkan. Nah, kita mengulanginya saja. Nah, ketika akan muncul nanti di tempat yang saya letakkan kursor itu. Nah, kita ulang saja. Kita klik kanan lagi, kita pilih Microsoft Adobe Data Control 6.0, terus kita klik apply, lalu akan muncul di kiri tersebut, lalu kita klik close. Nah, ini akan muncul ADODC nya di situ, lalu kita klik dan kita letakkan pada frame. Nah, akan muncul seperti ini, ADODC 1. Kita klik kanan dan kita klik ADODC Properties. Nah, akan muncul property page seperti di layar ini. Nah, di sini banyak pilihannya, ada general, ada authentication, record source, color, dan font. Di sini yang untuk di general kita belum mengubahnya. Kita klik build. Nah, di sini kita mengubahnya. Di sini kita mengubahnya menjadi di sini ada provider, ada connection, ada advance, ada all. Pada connection kita ubah. Pada provider ini kita mengubahnya menjadi Microsoft Jet. Di sini agak sedikit lama karena saya menggunakan record screen dulu baru recordnya. Di sini kita memilih dokumen apa yang di Microsoft Access tadi kita gunakan. Nah, di sini saya pilih database 4. Nah, akan muncul pada connection itu di mana letak database-nya. Lalu
lalu kita tes connection dan sukses. Kita klik OK. Lalu di sini kita mengklik sini kita sudah mengatur connectionnya dan ada yang lainnya, dan kita klik provider Microsoft Jet OLED 4.0 data source. Nah, tadi sudah menggantinya. Kemudian di sini ada authentication, record source, color, dan yang lain-lainnya. Di sini kita mengubah record source-nya menjadi dua atau ADC MD table. Nah, di tabel or stored procedure-nya kita mengubah tabel 1. Lalu kita klik OK. Nah, di sini pada tulisan teks 1 itu kita hapus saja, menjadi tidak ada tulisan. Begitu juga di tulisan teks yang lainnya. Nah, setelah teks-teksnya sudah hilang, lalu di sini kita membuat di sini kita membuat codingnya. Tetapi sebelum melakukan codingan, kita mengubah tulisan command-nya itu dahulu, karena agar command button-nya itu tahu pada pembuatannya. Jadi kita mengubahnya sesuai dengan nama command button-nya. Nah, pada nama peminjam itu, pada teksnya kita mengubah data source-nya sesuai dengan data source dan data filenya sesuai dengan Microsoft Access yang sudah kita buat pada sebelumnya, agar pada saat di running datanya akan muncul. Untuk data source-nya diganti ADODC 1. Begitu juga untuk text box yang lain, data source diganti data format, tidak perlu, tetapi data filenya perlu. Data formatnya kita mengubahnya, data source-nya kita ubah ADODC 1. Semua text box-nya diubah sama.
data file, data field. Ini kita ubah sesuai dengan apa yang subjudul atau namanya, nama peminjam, data field nama alat, data field nomor HP, lalu data field alamat, data field ID alat, dan ketersediaan, jumlah alat. Nah, ketika sudah semua text box kita ubah datanya, lalu di sini langkah berikutnya kita pembuatan codingan. Tetapi saat melakukan pengkodingan kita mengubah dulu nama dari command buttonnya. Pada command button yang pertama saya menuliskan add, dan yang kedua delete, yang ketiga update, dan yang command button keempat yaitu refresh. Yang kelima itu kita mengubah close. Command button ini berguna untuk pada saat merunningnya kita bisa melakukan data-datanya. Nah, pada command button yang pertama kita mengubah codingannya adodc1 titik record set titik add new. Lalu pada codingan kedua kita membuat adodc titik adodc1 titik record set delete. Codingan ini dibuat sesuai dengan command button apa yang kita ingin buat codingannya, dan codingannya ini tidak boleh salah sedikit pun, karena ketika kita salah memasukkan codingan maka tidak akan berjalannya project yang akan kita buat. Karena untuk menjalankan sebuah project itu digunakan command button, dan command button yang digunakan itu codingannya harus sesuai dengan nama dari command button yang kita pilih. Nah, di sini kita mengklik command button update, maka codingannya harus sesuai dengan command button update-nya, tidak boleh berbeda, karena ketika codingan update-nya berbeda maka tidak akan berjalan codingan command button-nya. Lalu di sini kita mengubah yang codingan refresh-nya. Di sini kita membuat adodc1 refresh. Nanti ketika codingannya selesai, ketika kita salah memasukkan codingan akan muncul tulisan berwarna kuning, yang mana tulisan itu menandakan atau reminder agar kita mengubahnya pada codingan yang benar. Jadi codingan ini termasuk sudah jelas atau detail dalam pengisian codingannya, karena dia memberikan informasi bahwa codingan pembuatan di command buttonnya salah, agar kita tahu mana yang salah dan yang benarnya. Jadi ketika codingan salah, kita tidak bingung apa yang salahnya itu kalau kita tidak mengetahui apa
apa yang salah. Jadi di sini codingannya kita membuat dim a string, lalu a sama dengan msg box, lalu di dalam kurungnya kita pembuatannya are you sure, lalu ada ditutup dengan kutip 2, lalu VB yes no, ditambah VB question, lalu kutip 2 attention. Nah, pada pembuatan coding ini terdapat space pembuatannya, itu harus digunakan karena ketika tidak kita men-space satu saja maka codingannya tidak akan berjalan. Jadi harus menggunakan space, dan yang pembuatan codingannya harus jelas. Di sini kita buat codingan selanjutnya, if a sama dengan spasi sama dengan VB yes, dan jangan lupa untuk menutup codingannya dengan pembuatan codingan and dan lain-lain. Ini kita pembuatan codingan unload me dan tutup codingannya dengan and if. Lalu kita minimize saja. Nah, di sini setelah codingannya selesai, kita coba jalankan projectnya. Nah, kita klik start pada tombol di atas itu. Pastikan semua codingan sudah masuk pada command buttonnya. Nah, akan muncul seperti gambar halaman ini. Nah, akan muncul ketika kita mengklik ADODC nya, akan muncul pergeseran antara nama-namanya. Nah, pada add itu kita bisa membuat nama peminjam, nama alat, nama HP, member yang baru. Nah, di sini saya salah pembuatannya. Nah, akan muncul tanda di mana kita salah. Saya kekurangan huruf D pada record setnya, maka akan muncul di mana kesalahannya. Nah, di sini kita berhentikan dulu runningnya, lalu kita running kembali. Nah, di sini akan bisa berjalan dan command buttonnya sesuai dengan kesalahan yang udah kita perbaiki tadi. Nah, di sini banyak nama data-data yang kita sudah bikin pada Microsoft Access sebelumnya akan masuk pada Visual Basic ini. Nah, bisa diklik di ADODC nya, di ADODC 1 nya untuk menggeser data-data nama-nama orang yang meminjam alatnya. Nah, setelah selesai kita mencoba klik close dan klik yes. Nah, di sini kita bisa mengubah tampilannya agar lebih bagus lagi. Kita menambahkan warna-warna pada label, pada text box, atau pada frame. Nah, di sini kita lakukan agar tampilan project kita bagus dan menarik dilihat. Tetapi jika tidak ingin mengubahnya, tidak apa-apa. Tampilan biasa juga sudah bagus karena tidak 100% diambil dari penampilan, 150% atau 80% diambil dari codingan. Ketika kita pembuatan codingan benar, maka apapun yang ada di data atau di label text box akan berjalan. Jika tidak, maka tidak akan berjalannya itu.